Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danti Rahmasari sebagai Duta Lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan pembahasan mengenai lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan agar sumber daya pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang atau berkelanjutan. Pelestarian lingkungan hidup sendiri adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Tujuan pelestarian lingkungan hidup antara lain yang pertama, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dan yang keempat, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidup tidak dilestarikan, maka akan muncul banyak dampak negatif yang bisa dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya manusia, namun binatang dan tumbuhan juga. Dampak tersebut antara lain yang pertama, terjadinya bencana alam. Yang kedua, terjadinya kerusakan lingkungan. Yang ketiga, terjadi pencemaran lingkungan. Yang keempat, banyak tumbuhan dan binatang yang punah. Yang kelima, persediaan sumber daya menipis. Dan yang keenam, munculnya banyak penyakit. Nah, berikut ini mari kita saksikan bersama-sama cuplikan ilustrasi bagaimana jika kita tidak melestarikan lingkungan. Apa sih Ella? Ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih Adi, bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir?
Nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu Profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya Profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti Profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap Profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litterbug. Oh, Litterbug. Profesor, lihat itu ada Litterbug. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Tapi kalau dicuci gimana? Oh gitu, ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. Makan dan banyak penyakit. benar. Kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Masa ini sudah banyak kasus pelanggaran AMDAL di Indonesia. AMDAL sendiri berdefinisi analisis mengenai dampak lingkungan. Adalah suatu proses pembentuk atau penyusun studi format dengan tujuan memperkirakan dampak yang terjadi kepada khalayak umum tentang kegiatan atau usaha atau proyek pembangunan dengan dasar pengelolaan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan menjadi hal yang menarik dibahas dikarenakan masyarakat kita pasti tidak menginginkan apapun kerugian buruk yang dapat terjadi. Salah satu contoh kasus AMDAL yang ada di Indonesia adalah sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri di Pulau Batam tidak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL. Seperti yang digariskan, dari 274 industri penghasil limbah, bahan berbahaya dan beracun atau B3, hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih. Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai 3 juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industri berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya pengelolaan limbah adalah industri McDermott. Dan saat ini, industri tersebut sudah menati AMDAL serta tumbuh pesat. Mari kita saksikan cuplikan video industri McDermott tersebut.
nomor 23 tahun 1997 mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut AMDAL, maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan jelas melanggar hukum. Lantas, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan mulai dari rumah untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan kita? Yang pertama, antara lain, menggunakan air dan listrik sehemat mungkin. Yang kedua, membersihkan lingkungan secara berkala. Yang ketiga, memilah sampah organik dan non-organik sebelum dibuang. Yang keempat, menggunakan kendaraan hemat BBM dan minim polusi. Yang kelima, menanam tanaman di sekitar rumah untuk meningkatkan kadar oksigen. Jadi, kita sebagai generasi penerus sadar dan paham akan upaya pelestarian lingkungan hidup sangatlah penting agar bisa selalu dapat menikmati sumber daya di kehidupan seterusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.